Halo semua, kali ini kita akan summary morning worship tanggal 14 Mei 2023 tentang Matius 28 ayat 18 dan 19. Kita buka ayatnya Matius 28 ayat 18. And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. All power artinya gak ada kuasa yang ada yang gak dikasih ke Tuhan Yesus. Itu karena kata all. Artinya, semuanya kuasa yang ada diberikan kepada Tuhan Yesus. Dan berdasarkan kata given, artinya Tuhan Yesus pernah tidak memiliki all power itu. Kemungkinannya adalah sebelum di-give, 1. Ada, tapi sebagian. 2. Bisa juga gak pernah ada kuasa apapun sebelumnya. Dan bicara tentang all power, kita ke Ibrani 1 ayat 2 dan 3. Dikatakan di situ, anak Bapalah yang menciptakan dunia-dunia. Dia adalah brightness of his glory, express image dari Bapanya, dan menopang segala sesuatu dengan firman kuasanya. Kuasanya itu bisa menopang. Artinya, paling kurang kita tahu dari sini bahwa kuasa itu berarti diberikannya bukan baru di Matius 28. Karena kuasanya sudah digunakan untuk menopang, dan gak bisa kuasa itu sudah menopang kalau belum ada. Artinya, kuasa itu juga yang menopang Peter waktu berjalan di atas air. Nah, apakah kuasa ini terhitung sebagai semuanya? Sebagai all power tadi? Sampai sini kita belum tahu. Sekarang kita ke Roma 1 ayat 20. Di situ ada kata eternal power. Dan eternal power itu gak bisa dipisahkan dengan Godhead. Dan Godhead adalah divine nature. Karena hanya Godhead yang memiliki eternal power. Artinya Tuhan Yesus adalah salah satu dari yang memiliki Godhead. Dan Tuhan Yesus sudah memilikinya sebelum Kejadian 1 ayat 1. Karena eternal power inilah yang digunakan untuk menciptakan dan menopang segala sesuatu yang diciptakan. Tuhan Yesus memiliki eternal power dan Tuhan Yesus adalah salah satu dari Godhead. Itu dikonfirmasi di Kolose 2 ayat 9 karena dikatakan di situ, di dalam Tuhan Yesus berdiam fullness of the Godhead bodily. Artinya ini bicara secara individually bahwa Godhead ini ada di dalam tubuhnya Tuhan Yesus dan itu bukan sesuatu yang bisa di-share. Sekarang kita kembali ke Matius 28 ayat 18 untuk cari tahu lebih dalam tentang topik kita, yaitu tentang all power. Setelah all power itu diberikan kepada Tuhan Yesus, ayat 19-nya mengatakan, baptiskanlah dalam nama. Nah, artinya all power ini itu sama dengan authority, otoritas, atau hak yang dimiliki untuk bisa melakukan atau memerintahkan sesuatu. Dan dalam konteks ini kita baca di ayat 19-nya yaitu untuk membaptiskan. Nah, pertanyaannya yang bisa muncul adalah, kenapa disebutnya membaptiskan dalam 3 nama yang berbeda lagi? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Padahal kita lihat di ayat sebelumnya, yang diberikan power itu cuma Tuhan Yesus. Nah, untuk kita bisa menjawab pertanyaan ini, mari kita kembali lagi ke Ibrani 1. Ibrani 1 ayat 2 dan 3. Tuhan Yesus menciptakan dunia-dunia, dan Tuhan Yesus adalah brightness of glory-nya Bapa, express image-nya Bapa. Artinya waktu menciptakan dan menopang di situ sebenarnya berbicara tentang 2, yaitu Bapa dan Tuhan Yesus. Tapi yang terlihat hanya Tuhan Yesusnya saja. Ayat 3. Di situ adalah peristiwa yang berurutan karena dikasih tahu mulai dari pekerjaan penciptaan. Lalu Tuhan Yesus purge our sins, yang artinya singkirkan atau menggeser kita punya dosa atau hal-hal yang kotor.
Dan itu terjadinya kapan? Di kayu salib. Nah, di situ Tuhan Yesus mati, lalu kita tahu setelah itu Tuhan Yesus bangkit, naik ke surga, dan duduk di tangan kanan Bapa, atau sat down on the right hand of the Majesty on high. Kita baca di ayat-ayat selanjutnya, Ibrani 1 ayat 4. Nah, di situ dikatakan Tuhan Yesus lebih tinggi daripada malaikat, dan ini berbicara dia di surga kan. Dia terima warisan. Dan dia bisa terima warisan karena hak. Artinya Tuhan Yesus itu di sini dikatakan dia menerima more excellent name. Itulah yang dia terima sebagai warisan. Di ayat 5, Tuhan Yesus terima itu. Hal itu tidak bisa berlaku kepada malaikat. Kenapa? Karena Tuhan Yesus terima nama itu karena dia adalah anak Bapa. Sebagaimana anak pasti marganya sama dengan marga orang tuanya. Begitu juga nama Tuhan Yesus akan sama dengan nama Bapanya. Nah, dan itu dikonfirmasi di ayat 8 bahwa hanya kepada anak Bapa saja Bapa bilang, "Thy throne, O God, is forever and ever." Artinya dari ayat ini kita tahu bahwa Tuhan Yesus berarti adalah God. Karena Bapa sendiri yang bilang kepada Tuhan Yesus, "Thy throne, O God." Dan Tuhan Yesus bisa dibilang hanya bukan God secara personality, tetapi selain daripada itu, dia adalah God. Dan itu dia terima by right, atau secara warisan karena dia berhak. Dan nama God itu Tuhan Yesus terima karena dia punya nature yang sama dengan Bapanya, sama-sama Godhead. Artinya dari situ kita bisa tahu bahwa nama Bapa itu sama dengan nama anak, dan itu adalah satu paket, sama-sama God, dan mereka berhak, dan itu nggak bisa dicabut dari mereka. Sekarang kita ke Yohanes 14 ayat 16. Di situ bisa dikatakan ada 3 subjek. Ada I, yaitu Tuhan Yesus yang akan berdoa kepada Bapa, subjek yang kedua, dan dia, Bapa, akan memberikan kamu another comforter. Di sini ada 3. Nah, kalau kita lihat ada 3 di sini, kita jadi ingat ada 3 juga yang kita temui di Matius 28 ayat 19. Kalau tadi di Matius 28 ayat 19, 3-nya adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di sini di Yohanes 14 ayat 16 ada Tuhan Yesus, Bapa, dan another comforter. Dan waktu Tuhan Yesus bicara tentang another comforter ini, kita bisa lihat di ayat 17 dan 18-nya, itu adalah Spirit of Truth yang adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena mereka sekarang yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus ada comforter, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dan Tuhan Yesus bilang kepada murid-murid, "Aku gak akan tinggalkan kamu tanpa penghibur." Karena sekarang mereka sudah ada penghibur, Tuhan Yesus gak mau nanti waktu Tuhan Yesus pergi, murid-murid gak ada penghibur. Artinya, nanti murid-murid juga pasti ada penghibur. Dan siapa yang akan datang untuk menghibur? Tuhan Yesus bilang adalah, "I will come to you." Artinya, Tuhan Yesus sendirilah yang akan datang sebagai penghibur untuk menghibur murid-murid. Artinya, another comforter ini pasti lain daripada comforter yang ada sekarang. Tetapi kita tahu mereka sama-sama menghibur. Dan I ini, yaitu bicara tentang Tuhan Yesus, yaitu beda sama yang nanti akan datang. Tetapi Tuhan Yesus sekarang juga menghibur. Nah, I will come to you berarti sekarang kamu ada penghibur. Nanti akan ada penghibur yang lain datang. Tetapi tetap sama-sama saya. Nah, pertanyaannya, kalau sama-sama saya, kenapa harus pergi? Jawabannya, karena Tuhan Yesus bilang ada kata another-nya. Artinya ada unsur yang lainnya. Nah, dan Tuhan Yesus itu
I am. Kita lihat di Yohanes 14 ayat 17. Di situ dikatakan ada Spirit of Truth. Dan Spirit of Truth itu adalah Comforter, itu adalah Tuhan Yesus, dan yang ada di Tuhan Yesus adalah rohnya Bapa, dan Tuhan Yesus adalah God, dan rohnya Tuhan Yesus itu sama dengan rohnya Bapa, dan mereka sama-sama God. Artinya waktu bicara tentang Spirit, itu berbicara tentang Spirit milik God dan anak, atau milik Bapa dan anak. Artinya waktu Spirit ini datang, yang datang itu punya kita, punya Bapa dan anak, tetapi Tuhan Yesus yang kirim. Berarti di Matius 2 ayat 19, waktu dibilang baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, itu artinya karena nama Bapa sama dengan nama Tuhan Yesus, karena mereka berdua sama-sama God, dan Holy Spirit itu juga punya mereka berdua, punya Bapa dan anak, karena Bapa dan Tuhan Yesus itu sama-sama Comforter, sama-sama Spirit of Truth, dan itu juga sama dengan powernya, all power yang diberikan, authority, dan itulah nama. Makanya karena murid-murid mengerti ini, waktu mereka membaptiskan, mereka hanya bilang in the name of Jesus, karena dengan hanya bilang nama Tuhan Yesus itu sudah mencakup semua. Artinya kita tahu waktu dikatakan Holy Spirit is Himself berdasarkan kutipan 14 MR 23.3, itu sebenarnya bisa bicara tentang Bapa juga, karena Holy Spirit atau rohnya Tuhan Yesus itu sama dengan rohnya Bapa, mindnya Bapa yang omnipresence. Dan my mind atau mindnya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi roh adalah sama dengan Tuhan Yesus, dan itulah yang Tuhan Yesus katakan di Yohanes 14 ayat 18. Kalau kita lanjut baca sampai di ayat 20, dikatakan kalau kamu berada di dalam aku di dalam kamu, dan aku ini adalah yang nanti ke Bapa. Tuhan Yesus yang nanti pergi ke Bapa, tapi nanti Tuhan Yesus berdiam di dalam kamu. Itu sebagaimana yang Tuhan Yesus katakan dalam doanya di Yohanes 17 ayat 21, supaya kamu murid-murid menjadi satu sebagaimana saya, Tuhan Yesus, satu dengan Bapa. Dan Tuhan Yesus bisa satu dengan Bapa karena spirit mereka sama. Dan yang membuat spirit antara murid-murid itu sama kalau ada Tuhan Yesus yang berdiam dalam mereka. Dan yang berdiam itu rohnya Tuhan Yesus yang adalah rohnya Bapa juga, karena sama rohnya. Artinya murid-murid bisa satu dengan Bapa, bisa one dengan Bapa, karena mereka one dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus one dengan Bapa. Gak bisa one antara murid-murid lalu berbeda dari one-nya Bapa dan anak. Dan kesatuan itu yang kita bisa lihat di peristiwa Pentecost. Lalu kita lihat di Yohanes 14 ayat 22-nya. Di situ ada Judas yang bukan Iskariot bertanya kepada Tuhan Yesus. Dan yang dia tanya adalah bagaimana Tuhan Yesus bisa manifest dirinya kepada kita, lalu kepada dunia enggak. Jadi dia pengen taunya itu kenapa kita bisa tapi dunia gak bisa. Tapi yang dia gak tanya adalah caranya. Artinya mereka udah tahu gimana caranya, dan mereka mengerti. Kenapa? Karena mereka murid-muridnya. Gak mungkin mereka murid-muridnya Tuhan Yesus lalu mereka gak ngerti. Dan kita lihat di ayat 23-nya, Tuhan Yesus katakan, kalau seseorang mengasihi aku, dia akan pelihara firman-firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kita, dibilang di situ, we will come unto him, dan berdiam bersama dia. Dan we di sini yang akan datang kepada dia, itu adalah bicara tentang Bapa dan Anak, dan berdiam dengan murid-murid melalui spirit mereka.